Teman-teman sekalian, ini saya mendaulat para senior yang tadi habis kumpul-kumpul, yang tadinya saya pikir apa, cuma ternyata di ujung cerita disebutnya brainstorming ya, Rebli ya. Iya. Tapi bagus. Tadi ada sejumlah jenderal, purnawirawan, ada beberapa kolonel, dan kita yang sipil-sipil ini bagian tukang berisik juga, dan mama. Selamat mama yang melawan ya, luar biasa. Tadi ada sebetulnya. Ada dari sebelah sana ya. Oke, kita mulai. Kita mau dengar sebetulnya tadi awal-awalnya apa aja. Kita kasih mungkin pendahuluan dari Mayor Jenderal Sunarko. Monggo, silakan. Saya dulu. Oh, nggak apa-apa. Ayo, monggo. Makasih, Om Edi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul hari ini sudah didahului dengan kemarin kita bertemu para purnawirawan. Para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Intinya para purnawirawan itu apa ya, gregetan, gemes, ya marah juga gitu. Kondisi bangsa ini sudah sangat morat-marit, tinggalan dari Jokowi, tinggalan dari rejim Jokowi. Dan Prabowo sudah lebih 100 hari jadi presiden, tapi kok langkah-langkah tegasnya belum kelihatan. Ya kelihatan sedikit sekali gitu. Dan kami pikir para purnawirawan yang bekas tentara ini, kalau kita lambat bergerak, musuh juga akan juga lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi kita gitu. Ada apa ini? Apa yang dihadapi oleh Prabowo sebagai presiden? Kenapa kau tidak mengeluarkan sikap yang jelas, tegas? Contoh, masalah PSN. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Proyek biadab kalau menurut saya bisa buktikan. Kalau ilegal itu terlalu halus, karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat dan menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut. Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat, akan mendukungnya. Tapi kenapa Prabowo nggak berbuat? Itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli kepada negara ini, akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan. Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang. Nah itu banyak, bukan hanya masalah proyek strategis nasional saja ya, masalah kedaulatan kita yang sudah diacak-acak oleh pengusaha busuk yang bekerja sama atau dikendalikan oleh para pengkhianat ini sudah kasat mata, tipuannya juga sudah sangat begitu kasar, vulgar dan terbuka, tapi kok pemerintah diam saja gitu. Nah, atas dasar itu hari ini kami purnawirawan mengundang teman-teman dari civil society untuk tukar pikiran, untuk mendapatkan masukan-masukan. Kalau istilah kerennya Edi katanya brainstorming. Apakah langkah yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI itu betul atau tidak, didukung atau tidak? Nah, hari ini kami purnawirawan yang kemarin sudah kumpul berbahagia karena rencana kami itu mendapatkan dukungan dari teman-teman aktivis sipil, dan katanya juga
akan melakukan langkah-langkah yang sama atau ya mendekatin itulah untuk mendesak Presiden Prabowo yang sudah 100 hari ini berkuasa kok malah membiarkan oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Kenapa tidak dilakukan langkah untuk mencegah, ya kalau perlu mematikannya gitu. Heran, ya mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280-an juta rakyat Indonesia. Betul. Dan mengamankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dan lain-lainnya. Saya kalau udah nyampein itu mau marah saja. Karena apa? Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan saya kata, jenderal banyak itu Pak yang jadi pengkhianat. Saya bilang ada nama Sunarko, nggak ada, alhamdulillah. Tapi jenderal banyak. Teman-teman ini juga tahu. Namanya bisa juga disebutkan pada waktunya. Itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembaliin kepada Upedi. Terima kasih. Teman sekalian, jadi sebelum pindah ke tempat lain, maksud saya ke tokoh yang lainnya. Tadi karena Jenderal Sunarko sudah menyebut jenderal-jenderal pengkhianat, walaupun nanti dia mengatakan akan disebutkan pada waktunya. Cuma pertanyaan saya sebagai jenderal juga yang tidak disebut namanya, ya kan, dengan teman-teman kan pasti kan bukan pengkhianat. Itu mereka kira-kira mau diapain oleh para jenderal yang tidak berkhianat ini? Ya pada waktu jenderal pengkhianat itu mau diapain sama jenderal-jenderal yang tidak berkhianat? Pada waktunya kalau nanti pemerintahan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Pengkhianat itu kalau dihukum mati. Walaupun senior ya? Walaupun jenderal-jenderal senior ya? Nggak ada, jenderal itu nggak ada senior junior. Pengkhianat itu nggak ada senior junior. Pengkhianat ya pengkhianat. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Oke, kita sekarang loncat dari Pak Jenderal Sunarko, kita loncat sebentar ke Bang Rijal Fadila. Ini menjadi menarik karena tadi saya termasuk yang ikut duduk di dalam, jadi tahu pembahasan sampai kemana dan bagaimana. Cuman sempat semacam akan tergiring. Forum akan memberikan dukungan, nah kan gitu kan, kepada Prabowo kalau begini dengan syarat begitu. Nah tapi Bang Rijal Fadila mengatakan jangan, kalau ada kalimat dukungan nanti dipelintir judulnya Purnawirawan Civil Society mendukung Prabowo, syaratnya begini jadi hilang. Nah Bang Rijal Fadila punya istilah lebih tepat yaitu mendesak. Monggo silakan Bang Rijal. Ya saya kira memang Bang Edi kita harus mendesak Prabowo gitu, karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembersihan sampai ke pembunuhan gitu kan. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif, pembunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat gitu kan, kill or to be killed gitu kan, membunuh atau dibunuh. Dan itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini. Prabowo itu kan, Jokowi, Gibran dan rakyat. Itu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung. Gitu kan? Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Gitu. Itu yang sering kita sebut dengan nanti
kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini, di hampir seluruh kota. Adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran. Walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal. Bisa dihukum juga Gibran, tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan hukum Gibran, serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nantinya. Itu bagian dari desakan kita ya? Iya, desakan. Yang jahat itu bukan hanya etnis Tionghoa, yang jahat ya jahat aja. Gitu. Yang sekarang berbahaya, etnis Cina yang jahat. Bukan Yaman yang jahat. Oke. Sebenarnya secara cerita pemazulan, kita sebelum bicara pemazulan Gibran itu jauh sebelumnya kita bicara pemazulan Joko Widodo, dan tokoh yang termasuk paling kencang bicara adalah Marwan Batubara, ya, dari petisi 100. Tapi walaupun itu agak kadaluarsa, tapi menjadi tetap relevan karena Joko Widodo tetap harus diurus dengan sangat baik, ya. Monggo, Bang Marwan, silakan. Terima kasih, Bang Edi. Jadi saya kira kata-kata mendesak itu juga perlu dipertegas, itu mendesak. Saya kira yang lebih pas itu menuntut. Menuntut. Iya, jangan mendesak, dia nggak mau. Kalau menuntut ini, kalau nggak dilaksanakan itu ada sanksi yang tegas gitu dari rakyat terutama. Jadi saya usulkan katanya itu menuntut Prabowo untuk melakukan apa saja yang nanti akan kita tuntut. Terutama itu adalah menuntut kejahatan oleh oligarki di Indonesia selama Jokowi berkuasa. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya kejahatan oligarki itu sudah sangat nyata, mengkhianati negara, lalu mengingkari atau melakukan KKN yang sangat masif oleh oligarki yang memang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga oleh konglomerat hitam. Jadi karena itu saya kira bagi kita tidak cukup Pak Prabowo itu hanya pidato dari satu pidato ke pidato lain. Dari pelantikan nanti ada peresmian apa, ada kongres apa, ada munas partai apa, itu pidatonya ya sama isinya itu. Nadanya memang saya akan begini, akan begini, akan begini. Tapi fakta di lapangan setelah 100 hari itu tidak ada yang nyata. Hanya angin surga. Itulah sebabnya saya kira salah satu alasan Purnawirawan untuk menyatakan sikap itu ya karena itu hanya omon-omon. Hanya memberikan janji palsu, padahal kekuasaan itu ada di tangan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Ditambah lagi nanti dukungan rakyat. Nah, kurang apa lagi? Karena itu penjahat nomor 1 tadi, Joko Widodo, itu dia harus berani singkirkan. Betul. Ya, kalau tidak ya memang pantasnya. Saya setuju tadi Bang Refli, kita kasih batas.
Tapi batasnya jangan sampai setahun, kelamaan. Kita kasih misalnya 6 bulan, cukup itu. Karena ini penjahat ini sudah merusak bangsa Indonesia. Rakyat sudah banyak yang ditindas. Lebih jahat kejahatan rezim oligarki ini dibanding penjajah dulu. Kita perhatikan misalnya di Rempang atau di Banten misalnya. Itu sudah contohnya sudah sangat nyata. Jadi karena itu diingatkan sekali lagi, kita menuntut Pak Prabowo segera nanti melaksanakan apa yang akan dibacakan oleh Purnawirawan. Tuntutannya itu antara lain adalah bagaimana supaya oligarki pelaku PSN PIK 2 ditangkap, PSN PIK 2 dibatalkan, Jokowi ditangkap dan diadili, Gibran nanti dimakzulkan misalnya. Itulah hal-hal besar yang saya kira kita tuntut untuk segera dilaksanakan oleh Prabowo, dan itu bisa dimulai dengan mengganti menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo pada saat akan dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, sebetulnya kita tetap perlu mendengar dari Refli sebagai orang yang kita percaya punya ilmu di bidang apa istilahnya? Tata negara. Hukum tata negara. Tapi karena kita nyenggol-nyenggol Fufu Papa, di sebelah saya ada Fufu Papa spesialis ya. Spesialis ini kita tanya dulu. Mas, ini tadi saya bocorin dikit nggak apa-apa ya? Katanya beliau ini tanggal 17 akan bikin 18 akan bikin semacam seminar ilmiah dari sisi segala macam bahwa Fufu Papa itu memang Gibran dan memang harus pantas wajib dilanjutkan ya. Nanti sehari atau setelahnya akan ada acara juga di Jogja. Tapi monggo, silakan Mas Roy Suryo. Mikrofonnya. Oh iya. Geser. Terima kasih. Masukan ini geser. Ya. Jadi hari ini yang pertama, Mas Edi, kita mengapresiasi sekali senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang kemudian akan memberikan 8 poin yang nanti tanpa saya mendahului ya, besok akan disampaikan, dan di mana tempatnya, waktunya biarkan nanti kita tunggu saja. Ya, itu akan disampaikan, dan itu saya kira penting bukan hanya bagi para purnawirawan yang ada, tetapi juga para jenderal atau para petinggi TNI yang masih aktif ya. Karena untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pembela merah putih, bukan pembela cukong, bukan pembela oligarki, apalagi pembela penjahat-penjahat tadi. Nah, sehubungan dengan Fufafa, tadi juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya Fufafa ini sudah matang ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya apa yang dilakukan negara tetangga kita itu sudah sangat maju ya, yaitu Filipina. Sama Duterte ya. Filipina itu memang benar. Jadi DPR di sana, majelis tingkatan dari sana itu sudah melakukan pemakzulan terhadap Sara Duterte. Sara Duterte adalah wapres terpilih Filipina, di mana presidennya adalah Bongbong anaknya Marcos Junior. Ya, Sara Duterte juga anaknya Duterte. Nah, tapi kan dulu pernah memang dia itu membuat semacam gerakan untuk melakukan kudeta. Nah, sebenarnya yang di Indonesia itu juga sama kudeta sebenarnya. Jadi artinya itu kita tegaskan bahwa bukan hanya kelakuannya Fufafa 10 tahun yang lalu atau bahkan kita tarik mundur 5-10 tahun, tapi apa yang dilakukan hari-hari ini itu sebenarnya sudah cukup. Kalau nanti ahli-ahli tata negara ya, bisa di sini ada Mas Refli Harun, ada juga Mas Ferry, ada juga Mbak Fitri, itu juga akan menyampaikan sebenarnya sudah sah untuk dia itu pantas dianggap melakukan tindakan yang tidak terpuji atau bahkan tercela. Antara lain apa? Melakukan tindakan-tindakan di luar Pak Prabowo. Apa misalnya sebenarnya dia sekarang kan beberapa waktu yang lalu itu misalnya memberikan bantuan ya. Bantuan itu kan sebenarnya itu kan uang rakyat. Ya, uang rakyat, uang kita gitu loh, uang kita, tapi dinamai bantuan Mas Wapres. Mas Wapres Gibran, pakai nama lagi. Gibran. Itu kan ya keterlaluan banget. Itu padahal kan itu uang kita. Itu satu. Yang kedua membuat lapor Mas Wapres. Padahal kenyataannya apa lapornya? Nggak ada. Ya, kemarin bahkan di Menteng Wadas ya, ketika heboh gas 3 kilo, dia datang itu sudah tenang. Coba dia datang pas heboh kayak balik gini-gini. Nah itu apa dia berani? Pasti nggak berani. Sudah dikondisikan datang aja di Menteng Wadas saja, dia tuh benar-benar Fufafa, pura-pura nggak tahu apa-apa. Ya kan gitu. Dan memang nggak tahu apa-apa, memang nggak bisa apa-apa. Dan itu
tampak sekali niru-niru ayahnya pernah nih. Plek ketiplek ya, bikin sandiwara ya. Karena video yang beredar itu diunggah resmi di Setwapres YouTube. Itu kan pasti kalau ya Bang Edi kan punya podcast kan, Mas Refri. Itu kan pasti sudah diedit, sudah ditampilkan betul mana yang ditampilkan, mana yang dipilih. Hasil pilihan. Gak mungkin kan kalau itu asal. Ternyata dari situ aja ada ketahuan bahwa dia itu hanya bergaya, seolah-olah bilang kalau nanti kalau ada apa-apa lapor ya. Yang diajak ngomong nggak ada. Yang kemudian dia, padahal dia tuh yang lewat ada iya. Tabung gas yang diajak ngomong. Ada bapak lapor. Iya, bapak-bapak ada yang berpeci putih lewat, ada juga yang semua lewat di depan kayak nggak dianggap aja. Kan kita kan rugi besar negara ini. Dan dia melampaui apa? Melampaui kekuasaan atau melampaui wewenang presiden. Kenapa? Bahlil pun kan katanya sudah konsultasi soal tabung gas itu kepada dia. Itu dan kemudian dibantah kan. Maksudnya konsultasi ke Gibran. Iya kan? Kan berarti kan ini di luar kewenangan presiden. Jadi harus ya DPR kita tuh harus berani untuk melakukan pemakzulan. Nah, tapi untuk mengapresiasi gerakan rakyat yang ini sekarang lagi ada di Medan, Surabaya, Jogja, Bandung, Surabaya adili Jokowi dan juga turunkan Gibran ya. Itu di mana-mana ya, turunkan Gibrannya belum naik ya. Belum ya. Harus naik Kita naikkan. Itu kita juga menyampaikan bahwa kita ingatkan lagi bahwa FUFAFA itu memang 99,9% itu memang ilmiah dan terbukti. Ya, hanya tinggal nanti bagaimana upaya-upaya dari para ahli dari hukum tata negara itu untuk memprosesnya. Apakah ini kemudian harus menunggu kembalinya Undang-Undang Dasar lagi? Ya, kan kelamaan ya. Jadi tapi kalau enggak kan memang harus DPR dulu 3/4, nanti ke MK, nanti balik lagi ke MPR. Nah, harus ada cara. Dan jangan lupa, Mas Edi, kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya. Ya, ketika kita kita mendorong balik yang mau membegal keputusan MK waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi. Bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina para pejuang kita. Merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adili, itu kan sama gitu. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya, jangan lupa ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya maka yang naik adalah FUFAFA. Jangan lupa loh, kalau yang naik FUFAFA itu berarti bisa dibayangkan, dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Kalau Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah FUFAFA. Oke, makasih banyak. Siap. Teman-teman sekalian, tadi Mary ngasih kode saya 4 menit yang lalu, dia kasih tangan begini. 10 menit doang lagi kita di ruangan ini, selanjutnya kita pergi. Karenanya waktu yang tinggal dikit ini kita pasrahkan kepada Refli Harun karena ada beberapa hal yang kita perlu dengar dari perspektif seorang pakar hukum tata negara. Tapi saya mau titip pertanyaan juga nih. Kalau kita capek diskusi, nggak didengerin. Tadi siapa bilang? Rustam bilang kupingnya Prabowo ditutupin kapas sama Jokowi. Jadi diskusi, petisi, apalagi termasuk bahkan orang-orang senior di Jogja itu udah bikin 5 kali maklumat juga nggak nyampe suratnya. Jadi capek diskusi, kita aksi nggak tembus juga revolusi. Tapi saya mau titip itu aja, silakan Refli mau ngomong yang mana, silakan. Luar biasa ya. Jadi bapak-bapak sekalian, secara umum ibu-ibu sekalian, karena di sananya kan bapak-bapak semua. Para bapak. Jadi secara umum perjuangan itu ada yang namanya perjuangan konstitusional, ada perjuangan yang ekstra konstitusional. Kita mau kemana? Dua-duanya sah, ya. Kita tidak bisa mendikte kelompok society untuk mencapai salah satu atau dua-duanya.
kalau seandainya kita mau perjuangannya ekstra konstitusional, berarti kita melakukan hal-hal yang tidak terdapat dalam konstitusi tetapi sah kalau menang. Oh, kalau menang. Kalau kalah ya dipenjara semua. Makar. Dianggap makar. Iya. Misalnya perjuangan ekstra konstitusional itu kita tidak percaya kepada pemerintahan ini, karena itu kemudian kita mengatakan pemerintahan ini harus dimundurkan. Kalau kita masih menggunakan kata mundur, makzulkan, itu masih konstitusional karena ada di konstitusinya. Tapi kalau kita bicara revolusioner, ya kan, tanpa alasan, tanpa prosedur dan lain sebagainya, maka kita bicara ekstra konstitusional. Nah, tetapi saya tangkap di forum para jenderal ini, mereka masih bicara perjuangan yang sifatnya konstitusional. Makanya mereka kemudian menitipkan 8 agenda. Kenapa 8? Mungkin angka Prabowo. Makanya saya mengatakan untuk perjuangan yang namanya konstitusional harus ada 2 hal, agenda dan time frame. Oke, bagus. Karena kalau tidak ada agenda dan time frame-nya, maka kita seperti harimau yang lari-lari tetapi dipagerin sana sini. Kelihatan galak tetapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau misalnya kita sepakat perjuangan konstitusional masih, ya kan? Maka kita harus kasih agenda apa dan kapan waktunya. Karena kalau seandainya itu tidak tercapai, maka kita akan bergerak pada perjuangan yang ekstra konstitusional. Namanya revolusi, geruduk istana untuk jatuhkan dan lain sebagainya, itu adalah ekstra konstitusional. Nah, sekarang yang konstitusional itu apa? Saya usulkan 1, makzulkan Fufufafa. Itu konstitusional. Yang kedua, tangkap ex-presiden Jokowi. Kenapa saya katakan kata tangkap? Adili itu nanti setelah ditangkap. Tangkap dulu, baru diproses, baru diadili. Ya, tangkap dulu misalnya. Itu kan itu measurable. Berikutnya apa lagi? Bubarkan atau cabut proyek PSN. Apakah di seluruh Indonesia? Apakah hanya PIK dulu? Kan saya bicara time frame tadi. Kemudian keluarkan Perpu KPK untuk mengembalikan kemandirian KPK, yaitu cabut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu menurut saya bisa kita negosiasikan. Kemudian apalagi? Reshuffle kabinet yang masih pro Jokowi atau koruptor. Nah, hal-hal seperti itu perjuangan konstitusional dengan time frame. Saya tadi kasih time frame-nya itu adalah 1 tahun. Ada yang bilang kelamaan 6 bulan, ya. Termasuk juga ada tadi cabut undang-undang yang pro oligarki, misalnya undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang omnibus law, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, semua itu kita harus ukur ada time frame-nya. Nggak mungkin suddenly, karena tidak boleh ada kekosongan aturan, kemudian juga harus ada peralihan dan lain sebagainya, ada evaluasi. Kalau itu tidak bisa dilakukan Prabowo dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, maka apa sikap kita? Artinya, masa kita kasih the second chance lagi, ya kan? Gitu loh maksud saya. Jadi jelas kita, jangan bilang 100 hari, setelah 100 hari lewat Tambah lagi. statement lagi, kan begitu. Jadi kalau kita mau percaya, ya silakan kita dukung saat ini sepanjang Anda melakukan hal-hal ini. Nah, kalau nggak ada ya gimana? Misalnya gini, besok dia berhentikan Bahlil, berhentikan Airlangga Hartarto, berhentikan Budi Ari, berhentikan orang-orang Erick Thohir misalnya, orang-orang yang ditengarai merupakan keperpanjangan tangan dari Mulyono dan oligarki, maka akan kita dukung tindakan-tindakan itu dan yakinkan kepada Prabowo bahwa itu tindakan yang benar. Lalu dia mau keluarkan Perpu KPK misalnya, dia lihat kiri kanan, tanya Yusril bilang jangan, tanya Otto jangan, tanya Edi Hiaris jangan, ya kan? Lalu dia bilang lah yang benar mana? Kan nggak mungkin dia tanya Refli Harun kan? Maka yang terjadi adalah kita meyakinkan Prabowo kalau dia melakukan itu, maka itu tindakan benar dan kita akan dukung. Jadi kita itu bukan mendukung tanpa reserve,
kita mendukung agenda-agenda yang baik. Itu kalau kita berpikir masih bisa berharap sama Prabowo. Nah kalau nggak bisa berharap lagi ya nggak ada gunanya kita kumpul-kumpul omon-omon begini. Itu dia. Prabowo omon-omon, kita juga omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya masih banyak tokoh lain, cuman tadi kita udah kasih dapat warning ya, memang harus segera mengklarifikasi. Cuman tadi memang kita bicara soal time frame yang sudah disepakati dan akhirnya memang 1 tahun disepakati, walaupun kanan kirinya reaksi kelamaan 1 tahun. Malah belakang menyimak gitu ya. Kalau saya bilang malah kasih tuker jabatan sebentar yuk, Prabowo jadi jurnalis, jadi YouTuber, saya jadi Prabowo presiden. 1 bulan saya bilang. Papa penjaga gas. Itu harapan-harapan. Waktunya udah banyak banget, mepet banget. Makasih banyak teman-teman sekalian. Semoga kita mohon Allah membantu kita melawan Indonesia. Amin. Amin. Saya Di Mulyadi untuk FNN Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.